Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur di pagi hari yang indah dan diberkati ini, kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga kita semuanya tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada dalam penjagaan dan lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mengajar dari Rumah ke Rumah. Ayat intinya diambil dari Kisah 20 ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Keterangannya, di antara anggota-anggota gereja kita harus ada lebih banyak kegiatan dari rumah ke rumah, memberikan pelajaran Alkitab dan membagi-bagi bahan bacaan. Bila mana kita menabur di tempat yang berair, maka kita akan menyadari bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Teladan Kristus harus diikuti oleh mereka yang mengaku mau menjadi anak-anaknya. Bantulah meringankan beban jasmani sesamamu manusia, maka rasa terima kasih mereka akan menghancurkan tembok penghalang dan memungkinkan engkau mencapai hati mereka. Kaum wanita sama seperti kaum pria dapat melibatkan diri dalam pekerjaan. Mereka dapat melakukan pekerjaan dalam keluarga yang tidak dapat dilakukan kaum pria, pekerjaan yang menjangkau kehidupan batin. Mereka dapat mendekati hati yang tidak dapat dicapai oleh kaum pria. Pekerjaan mereka dibutuhkan. Kaum wanita yang bijaksana dan rendah hati dapat melakukan pekerjaan yang baik dalam menerangkan kebenaran kepada orang-orang dalam rumah mereka. Firman Tuhan yang diterangkan sedemikian rupa akan merupakan pekerjaan ragi yang mengkhamirkan dan seluruh keluarga akan bertobat. Di dalam lingkungan keluarga, di perapian tetanggamu, di tepi ranjang orang sakit, dengan cara yang tenang engkau dapat membaca kitab suci dan berbicara 1-2 patah kata mengenai Yesus dan kebenaran itu. Benih yang indah dapat ditaburkan sedemikian rupa sehingga bertumbuh dan mengeluarkan buah. Ada pekerjaan berupa penginjilan yang harus dilakukan di tempat-tempat yang tidak memberi harapan. Roh misionaris perlu memegang jiwa kita, rencanakan untuk bekerja dan di dalam cara-cara serta tempat-tempat yang kita tidak pikirkan untuk bekerja. Tuhan mempunyai rencananya untuk menaburkan benih Injil itu. Dalam menabur sesuai dengan kehendaknya, kita akan memperbanyak benih itu sedemikian rupa sehingga firman-Nya dapat mencapai beribu-ribu orang yang belum pernah mendengar kebenaran. 10.000 kali 10.000 dan berjuta-juta malaikat sedang menunggu untuk bekerja sama dengan anggota-anggota gereja kita dalam menyampaikan terang yang Tuhan berikan dengan kedermawanannya, supaya suatu umat dapat disediakan untuk kedatangan Kristus. Saudari-saudari kita, orang-orang muda yang setengah umur dan mereka yang lebih tua dapat mengambil bagian dalam penutupan pekerjaan pada masa kini. Dan dalam melakukan hal ini, bila mereka mempunyai kesempatan, mereka akan memperoleh suatu pengalaman yang tertinggi nilainya bagi mereka sendiri. Dalam melupakan diri sendiri, mereka akan bertumbuh dalam karunia. Mengajar dari rumah ke rumah. Sebagaimana para rasul, para murid Yesus dahulu kala melakukan pelayanan dari rumah ke rumah, mengunjungi jiwa demi jiwa. Demikianlah umat-umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Diharapkan kita untuk terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pria maupun wanita, yang tua maupun yang muda, masih anak-anak maupun yang sudah lanjut usia, siapapun kita, apapun latar belakang kita,
Kita diajak, diarahkan untuk menuntun jiwa-jiwa lain, menolong jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan saat ini. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, 10.000 kali 10.000 dan berjuta-juta malaikat sedang menunggu untuk bekerja sama dengan anggota-anggota gereja kita dalam menyampaikan terang yang Tuhan berikan dengan kedermawanannya supaya suatu umat dapat disediakan untuk kedatangan Kristus. Malaikat-malaikat Tuhan sangat siap untuk menopang, menguatkan, meneguhkan umat-umat Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Untuk itu, marilah dengan pertolongan Tuhan, kita semua yang mengaku umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, marilah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan porsi kita masing-masing untuk menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada Tuhan dan dipersiapkan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami terus siap melayani Tuhan sesuai dengan porsi kami masing-masing, karena malaikat-malaikat-Mu yang kudus telah siap untuk menolong, menguatkan, memampukan kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami memiliki banyak keterbatasan, kekurangan. Untuk itu ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bisa lebih peka akan kehendak Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan yang sama kami dimampukan untuk bisa menghidupkan kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dengan pertolongan Tuhan kami rindu untuk siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk tetap setia, terus berserah kepadamu, terus mengandalkan Engkau, dan terus menjadikan Engkau satu-satunya solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.